Oke, halo Sobat Semangaters. Berjumpa lagi dengan saya dan Pak Angga. Sudah lama podcastnya nggak upload. Sudah terakhir kapan Pak? Januari. Berarti udah mau setahun. Nah, karena udah lama nggak upload, jadi mau dihidupin lagi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari alumni tahun berapa? Tahun berapa Mas? 2023. Nah, langsung aja Mas, boleh perkenalan dulu. Siapa namanya? Berapa? Perkenalkan, nama saya Galibster Ramadan. Asal saya dari Kasembon. Saya alumni tahun 2023. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tita Arif Rahman, asal Kasembon Malang. Alumni dari sini 2023. Perkenalkan. Ini adalah alumni tahun 2023. Tadi kami undang karena beliau mengisi apa ya? Kegiatan sosialisasi. Hitungannya sosialisasi tadi. Ya. Sosialisasi Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Negeri. Politeknik Pelayaran. Kalau negeri itu ada beda lagi Pak. Beda lagi ya? Oh iya. Oke, langsung aja Mas. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Politeknik Pelayaran Surabaya ini apa? Boleh, silakan. Jadi Politeknik Pelayaran Negeri Surabaya ini adalah kampus yang notabene yaitu di asrama. Kita itu kehidupan di kampus jadi berasrama dan bersama-sama. Kemudian kampus kita juga termasuk dari kampus vokasi, yaitu ada di 3 dan 4, dan juga ada program baru yaitu namanya Crash Program. Jadi seperti itu. Dan kampus kita juga base-nya di Surabaya dan juga berbasisnya tentang ilmu pelayaran. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, tadi dijelaskan. Jadi pelayaran ini nggak ada S1 ya, jadi langsung vokasi. Langsung vokasi. Dan apa tadi Mas yang baru? Yang baru Crash Program namanya. Nah, itu bedanya sama vokasi apa Mas? Nah, Crash. untuk perbedaan antara D3 D4 dan juga Crash Program yaitu dari segi pendidikannya. Jadi untuk vokasi yang D3 dan D4 itu tetap 2 kampus di asrama, setahun praktek, dan untuk yang D3 langsung wisuda, dan untuk D4 setahun lagi stay kampus untuk melanjutkan sempro, semhas, dan juga wisuda. Dan bedanya dari yang Crash Program itu hampir sama seperti D3, cuman agak memotong seperti yang awal. Untuk D3 kan 2 tahun di kampus, dan untuk Crash Program itu 1,5 tahun. Jadi motong setengah tahun, terus langsung praktek setahun, terus langsung wisuda, langsung lulus, langsung kerja, begitu. Tanpa gelar kayak Crash ya? Kalau Crash Program tanpa gelar, dan untuk yang D3 dan D4 itu ada gelarnya. D3 AMD, D4 STR, Sarjana Terapan. sama tadi. Tetapi untuk yang Crash Program cuma dapat ijazah laut Pak. Jadi yang benar-benar fokusnya ke laut. Ijazah laut itu ada ANT contoh, ahli nautika, terus ada ATT, ahli teknika, 3, 2, 1. Yang 1 itu jadi captain nanti. Itu. Oke. Pak Angga ada lagi? Kalau ini pendidikannya kan ada yang di kampus, ada yang enggak gitu. Di kampus semua Pak. Di kampus semua? Ya, Kalau kampus semua. Oh, selalu kampus semua ya? Enggak langsung diajak nang kapal. Enggak. Berarti nggak langsung kayak praktek, langsung selat Bali. Nah, prakteknya ada jadwal tersendiri, biasanya dibagi per kelas. Kalau misal prakteknya itu biasanya cuma 3 hari 3 malam. Itu kapal. ada ya di kapal. Itu prakteknya ngapain aja biasanya? Sesuai apa? Sesuai jurusan aja. Soalnya kan ada yang nautika, ada yang teknika. Kalau nautika kan kemudi. Nanti kalau misal ada kayak kapal latih, itu langsung ke dek. Tapi kalau misal kehidupan biasa ya tetap aja kayak mengikuti di asrama. Cuman kalau waktu materi itu jadi ikut dek di anjungannya. Kalau nggak tahu dek itu kayak di kemudinya. Oh, Tapi kalau teknik ya, kalau teknik di engine room di bawah. Ya, tapi di ruang mesin. Permesinannya.
apa ya? Di kampus itu mempelajari apa ya? Nah, bisa tanyakan yang tingkat 1 yang baru. Di kampus tuh awal-awal tuh cuma dipelajari untuk kayak jangka peta untuk yang nautika ya. Untuk jangka peta untuk kayak apa namanya? Apa namanya? Kalau tingkat 1 kan masih awal kan Pak. Masih awal, Jadi Pak. cuman Iya, mengikuti kegiatan hariannya aja. Terus paling ada materi itu cuman yang spesifik cuman kecil-kecil. Cuman kalau yang udah tingkat 2, ini kan itu tingkat 1, saya tingkat 2. Oh beda tingkatnya. Iya. Alumni 2023 semua tapi masuknya Ya, tingkat maksudnya beda. Dulu saya setahun. ya 1 tahun. Berarti Mas Galip masuk 2024. Enggak, saya masuk 24. 24. Itu udah 5. Oke, berarti setiap angkatan 1 kayak angkatan 1 Ya, tadi gimana? Tingkat 1. Kamarnya kelas 1, kelas 2, kelas kelas 3 gitu. Ada tingkat 1, tingkat Kan persis sekolah kan kalau Ya, politeknik. Ya, persis. Berarti kegiatannya beda Mas, setiap tingkatnya. Setiap kelasnya. Kalau sama, kalau beda enggak sama. Cuman kalau kegiatan hariannya itu sama. Cuman bedanya dari materi. Jadi sama kayak sekolah pada umumnya. Ono ngono sih. Ada, Pak. Ada. Matematika, bahasa Inggris. Ya kalau di tingkat 1 kan masih ada. Terus kalau udah tingkat 2 itu bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris murni lagi, ada sendiri. Namanya Inggris Maritim. Yang dipelajari yang Itu Inggris Maritim itu bedanya bahasa Inggris biasa, cuman di mode kayak komunikasi gitu Pak. Kayak contoh per abjad itu ada bahasanya sendiri-sendiri. Kayak ABC. Kalau Inggris kan cuma biasa ABC gitu. Cuman kalau di Inggris Maritim itu ada sendiri kayak alpha, beta, Charlie, Bravo itu sampai Z. Terus ada kayak 1 sampai 0, Uno 1, Bisu 2, Tera 3 gitu. wah itu kode-kode Itu kode ya, buat kode dalam komunikasi. Gak paham. Oke, sekarang ini kan pelayaran itu apa sama Mas? Kayak angkatan misalnya Taruna terus Akpol, Akmil itu apa sama? Dan kalau lihat dari outfitnya kan, Ya. wah ini Taruna ini. Ya, Kalau nggak tahu gitu, wah Ya. Taruna itu ya. Kalau apa yang bisa bilang sama Taruna. Cuman kalau kita bilang angkatan itu beda. Jadi kan Akmil ada sendiri, Akpol ada sendiri, terus AL ada sendiri, terus Polri ada sendiri gitu perangkatan. Kalau kita juga punya sendiri. Apa itu? Kayak ya sama Pak, kayak per kampus itu mesti ada beda sendiri. Maksudnya kok ini bisa disub putih. apa emang? Oh ini seragamnya memang beda Pak. Ini kan tingkat 1 saya tingkat 2-nya. Kalau tingkat 2 kalau misal ada dinas pakai ini. Kalau tingkat 1 masih pakai ini. Itu. Dinas harian. Ada nggak biru murid? Iya dulu kan Pak. Kalau tingkat 1 masih pakai yang biru gini. Saya kan tingkat 2 sekarang. Jadi pakai yang gini. Cuman untuk seragamnya itu per hari beda lah Pak. Ya bukan per hari, per 2 hari itu beda. Kayak Senin Selasa sendiri. Kayak SMA Pak. Senin Selasa sendiri, Rabu Kamis sendiri. Lah kamis nggak fest ini. Efes. Enggak Pak. Kalau Kamis pakai gini, kalau Kamis. Kalau Jumat pakai batik. Oh, iya. Kalau Sabtu pakai jersey hari santai. Sabtu Minggu jersey. Berarti benar-benar mirip sama kayak sekolah biasa. Ya mirip, cuman Semi. Ya semi lah, semi militer. Sebutannya kan semi Oh militer. berarti setiap harinya ada kegiatan kayak jogging pagi nyanyi-nyanyi. Ya pasti. Ada namanya KHT, kegiatan harian Taruna. Oh, Pokoknya dari pagi sampai malam tuh pasti ada pasti ada kegiatan. Jadwal. terjadwal. Ada liburnya nggak Mas? Kayak gini tuh libur berarti. Nah, ini- kalau Kan tadi sampai Sabtu kegiatan terus Ya. Senin sampai Sabtu. kalau untuk 1 bulan ke depan ini kita bisa disebut PJJ. Apa itu? Pembelajaran Pembelajaran jarak jauh. Jadi Oh, online. kalau kata di kampus kita itu pelaut itu nggak ada hari libur. Oh. Jadi ya itu PJJ ini selalu online kok? Enggak ya? online Pak. Online, Pak. Cuman kita kan ada kayak kegiatan kayak magang, terus kadang Sosialisasi kayak- tadi. iya, sosialisasi terus kalau seminggu ini kita UAS ya, Pak. UAS buat yang semester ini, kemarin itu. Oke. Oh udah. Apa ya? Sih aku ki kalau Caca ki biasanya ini Akan masuk ya masuknya Mas. Apa sama kayak misalnya Akpol ada tes fisiknya terus kriteria fisiknya seperti apa? Ya pasti kan namanya seleksi sama, cuman kalau di kita itu agak di bawahnya sedikit lah, nggak yang spesifik
hampir mirip sama kayak Polakpil, Akmil itu enggak. Berarti ada targetnya kayak misalnya di Akmil kan ada yang 12 menit lari harus dapat berapa kilo gitu. Di pelayaran apa sama Mas? Kalau pelayaran itu sama 12 menit, cuman kita nggak menentukan kayak harus dapat berapa, harus dapat spesifik itu enggak. Cuman kalau bisa sebanyak mungkin yang kalian dapat gitu. Sama kayak sit up, push up juga gitu. Di kita juga nggak ada pull up, nggak ada renang, bedanya itu. Nggak ada renang. Berarti pelayaran ke lautan berarti malah nggak ada renang. Nah itu kan banyak orang yang bilang kalau pelaut harus bisa renang gitu. Ya. Malah justru kebanyakan pelaut itu nggak bisa renang, kan kita pakai alat. Nah kayak gitu. Tapi kalau diusahakan bisa renang gitu. Kalian nggak harus bisa renang kok sebelum sebelum apa? Ya sebelum masuk nggak harus renang. Tapi baru di dalam waktu pembelajaran renang ada Pak, ada ekstranya. Jadi itu per giliran kayak per giliran per kelas. Jadi itu ada ekstranya. Waktu dilepas atau lulus itu nggak ada kewajiban harus bisa renang ya? Enggak ada. Soalnya kita juga ada pelatihan ya Pak. Itu ada di semester 1 kalau nggak salah. Semester 2. Itu ada kayak pelatihan buat mengatasi kayak contoh misal kebakaran di kapal. Kan otomatis kita terjun kan Pak. Itu ada kayak waktu sosialisasi tadi kan ada videonya. Itu jadi kita kayak safety-nya gimana? Ya kan pakai pelampung itu nggak harus renang kayak kosongan. Oh ya, berarti nanti buat teman-teman yang mau masuk pelayaran nggak wajib berenang ya. Tapi lah iso ya. Tapi lah iso ya. Bisa. Diusahakan. Oke, berarti untuk lebih jelas urutan pendaftarannya itu gimana Mas? Ya, Daftar dulu, tes apa dulu gitu. Pendaftaran kan kalau pendaftaran bayar ya kalau di kita. Kalau yang jalur mandiri. Kalau beasiswa nggak ada beasiswa. Beasiswanya tuh waktu kita udah masuk. Waktu udah masuk ya itu bisa dapat dari perusahaan, bisa dapat dari kampus. Terus untuk tesnya itu awal apa tuh awal? Awal tuh kayak kirim berkas ke Poltable. Oh ya. Nah, habis itu kan udah berkas ACC Poltable, bayar tes untuk kayak kesehatan, jasmani, akademik sama wawancara. Ya, terus lanjut lagi. Kalau udah lolos yang data diri, terus hari pertama itu tes random. Kayak awal wawancara. Tahun itu random. Berarti setiap tahunnya nggak urut misalnya kalau wawancara dulu baru tes fisik baru tes kesehatan itu. Nggak sama lah tiap Nggak sama. Nggak sama. Kalau aku dulu awal itu kesehatan, terus setelah itu akademik, terus samapta kayak lari itu fisik, terus yang terakhir wawancara gitu. Berarti nggak ada kayak spesifik setelah wawancara tes fisik setelah tes fisik kesehatan gitu nggak ya? Bebas. Kalau di punyaku itu keurut keempat tadi urut. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan Pak ya. Menyesuaikan yang penting. Orang dalam nih tanya-tanya. Berarti nggak disiapkan 4 tadi lah. 4 tadi. Biar siap kan. Oh dulu lah karena orang dalam ada. Kalau situ tak nih. Nggak ada. Justru mungkin Tito kan sih bisa tanya Galib. Galib kan tanya siapa? Iya saya dulu kan ada kakaknya Tito ini. Itu jauh Pak, di atas saya jauh. Itu kakakmu alumni sini juga. Alumni sini Pak. 2017 kalau nggak salah alumni sini. Kalau nggak salah ya Pak. SMA Ngantang. Pak. Nah, tapi itu kan jaraknya juga jauh kan Pak. Jadi saya cuman tanya sekiranya tesnya itu kayak modelnya kayak apa, cuman gitu aja. Tapi kalau realnya saya nggak tahu. Jadi ya olah-olah sendiri. Oke. Kebanyakan juga beda kok Pak, yang di spill sama mas saya sama yang waktu saya tes itu juga beda. Beda jauh. Beda masa. Oke, buat lebih spesifiknya tentang ke tes kesehatan Mas, itu apa sama kayak misalnya tadi yang dibahas waktu sosialisasi gigi harus rapi terus nggak berlubang, mungkin kalau kaki nggak kaki X atau kaki O gitu. Nah kalau kaki X kaki O kayaknya nggak terlalu penting juga. Yang penting itu kalau kesehatan kayak mata buta warna itu paling saya nggak bisa ini. Minus bisa aja, cuman yang penting bisa ngelihat. Kalau waktu seleksi kan ada tes kayak yang jauh dekat itu kan. Iya. Nah yang penting kalian bisa itu aman-aman aja. Selagi minusnya nggak besar kayak 3, 2 gitu. Aman. Kalau misalnya 1,5 terus 0, gitu kan masih aman kan. Terus buta warna, terus sama tremor yang penting nggak tremor. Tremor itu sih getar-getar. Karena kan nggak mungkin kalian naik kapal terus tremor terus bingung gini.
gitu. Yang penting itu waktu di kapalnya kita aman. Kalau untuk fisik-fisik lainnya itu mengikuti di kampus loh nanti. Oke, teman-teman nanti bisa dicatat ya. Kalau yang mau masuk pelayaran, kayaknya banyak masih mau masuk pelayaran kayak lah lihat tadi. Kalau lihat tadi setelah kamu beliau-beliau ini sosialisasi gimana? Tanggapannya arek SMA Ngantang itu yang tertarik kira-kira berapa persen? Berapa anak? Tapi kayak nggak tahu. Kayak lo delok perawakane akeh sing cocok nih. Ya. Karena kan tesnya nggak seberat masuk angkatan Mas ya. Tetap ada tes fisiknya, cuman di bawah. Di bawah. Nggak sesulit itulah, dan masuknya juga nggak sesulit Akmil Akpol lah, yang pasti. Paling mundur-mundur cuma 1-2 gelombang gitu kalau ketolak. Jadi kan bisa belajar dari gelombang 1 gitu. Kalau misal ketolak. Oh, Mas Galib sama Mas Tito ini apa sama jurusannya? Satu jurusan? Satu jurusan. Jurusan apa Mas? Jurusan nautika. Oke. Nautika itu kemudi. Berarti nanti jadi itu? Ya, nakoda. Untuk prospek kerjanya berarti cuma nakoda aja Mas? Jadi Ya, di nakoda jadi kapten. Paling tinggi kan kaptennya. Kalau nakoda itu ya kan kalau orang umum kebanyakan nggak tahu kan. Kalau di dalam kapal itu ada yang namanya kapten, ada yang Molim 1, Molim 2, Molim 3. Itu beda-beda. Jadi Molim 1 itu tugasnya sendiri, Molim 2 sendiri, Molim 3 sendiri. Jadi nggak selalu satu orang itu satu kapal, nggak gitu. Kapal itu beberapa orang gitu. Nah enggak Pak, kalau biasanya kan orang-orang nggak nakoda ya udah itu di kapal gitu. Tapi justru kebalik, kalau kapten itu dia ngurus satu kapal, terus baru ada bawah-bawahannya. Namanya itu Molim 1, 2, 3. Berarti yang Molim 1, 2, 3 tadi punya tugas yang lebih spesifik, sedangkan yang kapten itu keseluruhan ya, gitu. keseluruhan. Tak kira nakoda itu ya sing nyekel sopir. Nyopir. Beda berarti ya. Dari di One Piece. Kalau Molim 3 itu ada tugasnya sendiri. Kalau Molim 3 itu kayak dia gambar-gambar di peta, menentukan kayak nge-track gitu. Bikin rute. Terus kalau 2 itu yang kemudinya, yang 1 itu kayak urusan yang spesifik di luar deck gitu. Terus kalau teknik juga ada sendiri. Ada yang teknik 1, 2, 3 gitu. Itu yang kayak misalnya teknik Ya, buat yang mesin engineer gitu, ya. engineer. Kalau di Poltek Pel Surabaya ini untuk jurusannya ada apa aja Mas? Jurusannya ada 4. 4. Itu. Ada nautika, ada teknika, transla, transportasi laut, sama itu kelistrikan. Oh, kelistrikan kapal. Beda sama engineer. Beda. Soalnya kalau di kapal itu engineer cuma ngurusi engine tentang mesin. Kalau di elektro itu Fokus ke listrik. ya ke panel gitu. Nah, dan elektro itu selalu dapat kapal besar dan kapal internasional. Soalnya kapal yang ada elektronya itu cuman yang di atas 5.000. Nah, nanti kalau kapal apa Pak sih gede Pak? Pesiar. Ya, pasti ada elektro. Wah, sekarang yang tadi banyak banget diomongin di waktu sosialisasi itu tentang gaji Mas. Gaji. Ada saya kira gaji. Genzi. Mereka dibayar akeh. Moh. Untuk prospek gaji sendiri di pelayaran ini apa cukup atau gimana? Bisa dijelaskan? Buat kita nggak usah ngomong panjang jauh lah. Buat Mas Saja sendiri yang sudah nikah belum lah. Oh. Maksudnya berarti bisa dijelaskan untuk gajinya gimana? Ya gajinya ya cukup lah kalau buat apa dulu gitu gajinya. Cukup, pasti cukup Buat ya hidup sehari-hari aja sebagai sehari pasti cukup. Emang sudah digaji ya? Belum Pak. Tuh, tadi yang dijelaskan kayak apa magang dapat gaji. Oh ya, kalau magang. Kalau buat magang ya cukup lah buat bayar semester, buat bayar kuliah gitu cukup. Berarti sore-sore ngopi nggih duwe apa? Orang tua ya? Semesteran? Enggak Pak, kalau saya kan juga enggak. Kalau misal di hari free ini kan juga ada magang kan Pak. Itu juga dapat. Tapi tergantung tempatnya di mana Pak. Jadi kalau semester ini dapat. Dari mana? Ini dapat dari ini Tanjung Perak saya. Dapat dari pelabuhan. Magang. Mikro magang kalau sebutannya. Kalau mikro magang kan skala kecil. Ya. Kalau yang magang baru yang praktek gitu, praktek laut. Sebutannya gitu. Kalau yang buat praktek laut ya jelas cukup lah sampai lulus cukup sampai kuliah.
bahkan uang kuliah balik juga bisa. Nanti Mas Galih sama Mas Tito berarti magang di semester berapa, Mas? Saya magang di semester 5, berarti tahun depan. Tahun depan. saya magang. Kalau itu masih 1 tahun lagi. Tahun. Oke. Itu semester 1 itu Mas. Sama setahun. Jangan banget. Nah, Aku bingung itu tak apa. Oke. Satu lagi, mungkin motivasi buat teman-teman Mas yang mau masuk ke pelayaran, tips and trick boleh dikasih. Tips and trick. Ya. Tuh, itu dulu tuh. Tips and trick dari saya ya cuma jagoin bahasa Inggris sama tingkatin fisik. Dah itu aja. Oke, bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris. Berarti wajib Mas ya di pelayaran bahasa Inggris itu. Bisa dibilang wajib. Cuman wajib Bisa diusahakan. Kalau mau dapat kapal yang bagus kan ya bahasa Inggris kan. ya gak mungkin lah kalau bahasa Inggris bisa di lokalan ya bisa, cuman kalau bahasa Inggrisnya bagus kan bisa inter gitu. Oke. Jadi lebih gampang. Dari Mas Gab sendiri motivasinya buat Kalau teman-teman motivasi dari semangat saya rajin-rajin aja lah belajar, terus hargai apa yang disampaikan sama orang. Kayak misal gurumu, terus kalau misal gurumu nerangin terus gak mbok rungokno ya padha ae rek. tuh. Rungokno rek, rungokno. Kok rungokno. Yang penting kan dihargai lah. Kalau kamu dihargai pasti kamu dihargai sama orang. Oke. Terus ya itu tadi bahasa Inggris. Dan jangan takut sama masa depan. Masa depan nggak ada yang ngatur. Tapi kalian yang ngatur. Berarti kalau sudah kelas 12 ini telat gak sih? Buat apanya Pak? Untuk Buat belajar-belajarnya. ya ke pelayaran ini. Yang enggak juga sih Pak. Saya kan malah persiapannya waktu kelas 12. Tapi kan masih Ya persiapan saya 1 masih tahun gap tuh. ya, gap. Persiapan 1 tahun. Apa ini 1 tahun? Selain ngelatih futsal ya? Di situ Pak saya paling main di rumahnya Tito. Tapi saya sering ke rumahnya Tito kan waktu dulu. Tadi di rumah Tito ya itu cuman belajar, paling main sama ya nangkep lah Pak apa yang perlu gitu buat tes. Terus yang pasti ya itu jogging, fisik lah. Jelas. Iya Pak. Soalnya juga waktu di dalam kan mesti main terus kan Pak. Gak cuman kegiatan aja kan, kita juga ada ekstranya juga. Dan ekstra itu ada yang wajib kan. Oh, pramuka. Pramuka Bukan Pak. Ekstranya itu wajibnya ada 4. Itu Mersing. ya ada marching band. Ya marching band itu kalau orang sini bilangnya drum band lah Pak. Drum band. Terus ada pedang pora, terus ada kolonel senapan sama paduan suara. Padang Pora itu ya masuk anu. yang gini-gini. Ya, Masuk ekstra. masuk ekstra inti Pak. Latihannya piye Mas? Gini tok latihan. Ya kan ada kayak hormat. Sebenarnya sama kayak baris gitu Pak. Cuman kan ada hormat. Ya, Ada versinya pedangnya. sendiri lah. Oh. PBB Kayak- kreasi Ya, versi ya PBB kreasi versi pedang pora. Padang Pora. Tapi sampai prosesi selesai. Nah makanya itu. Jadi selain 4 ekstra itu tadi ada yang kayak misal kayak futsal, basket, volley itu ada. Itu ikut ekstra sampingannya. Jadi kalau misal kalian nggak kepilih ekstra inti, kalian bisa ke ekstra yang biasa itu tadi. Soalnya kan sistemnya seleksi kan Pak. Oh, masuk ekstra wajib itu juga seleksi. Iya seleksi. Ekstra wajib tapi diseleksi. Seleksi. Iya seleksi. Berarti ada kemungkinan ekstra wajib ini kita nggak lolos. Ya ada. Ada. Berarti wajib seleksi saja intinya. Ya yang mau ikut ya seleksi, tapi kalau nggak ikut nanti anggap biasa gitu Pak. Soalnya kan nggak mungkin dari 500 anak ikut ke ekstra yang jumlahnya sedikit sekali. Benar juga sih. Jadi yang pengen minat, cuman kebanyakan minatnya itu banyak gitu Pak. Soalnya kan kalau ekstra inti itu selalu dapat kayak dinas luar. Kalau dinas luar kan bisa keluar kampus. Gitu. Juga dapat uang. Dapat uang apa ora? Uang Ya kalau jajan. misal kalau pedang pora gitu kan dapat biaya kan Pak per orangnya. Gitu. Fee. Enggak ada tambahan. Sudah. Target. Sudah mau Jumatan. Yes, terima kasih ya untuk waktunya Kakak Tito dan terima kasih. Kakak. Terima kasih. Sampai kapan ini di Ngantang? Gimana Pak? Sampai kapan di Ngantang? Sampai Januari. Januari tanggal 11. Tapi tiap minggu pulang Pak. Tiap weekend pulang. Oh iya, Ya, Surabaya loh. deket lah Pak. Oke. Terima Kata-kata kasih. hari ini, Do. Cek. Jangan lupa sholat Jumat. Oke. Ya, oke. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa DM Mas Kalib dan Mas itu. Ada IG-nya Mas ya. Ya, ini. Nanti tak kasih kayak seret gitu.
Terima kasih. Jumatan. Editen ya. Sindu sing edit Bu. Aku gak iso. Dadah rek.